Senang banget ya lihat mereka, puji Tuhan. Saya juga senang sekali melihat Bapak Ibu semua, puji Tuhan. Boleh lihat kiri kanan, kasih senyum, dibuka dikit maskernya, biar kelihatan Anda tersenyum. Praise God, haleluya, puji Tuhan. Lihat orang di sebelah kiri kanan, ganteng sekali, cantik sekali, amin. Puji Tuhan. Tuhan baik, Tuhan baik. Apa kabarnya semua? Luar biasa, dahsyat, amin. Haleluya. Thank you ya buat tim pemusik tadi, singersnya WL. Wah, dahsyat banget. Saya melihat kayak ada bola api yang besar yang lagi menggelinding, melindas tempat ini. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini saya akan sampaikan kabar baik yang masih dalam tema kita. You believe, you speak, ya. Kita masih ada di dalam topik yang untuk memperkatakan kebenaran di dalam kasih. Ini adalah topik yang sangat luas ya. Efesus 4 ayat 15 berkata, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Bahasa Inggrisnya agak sedikit berbeda. Di bawah bagian bawahnya bilang, but speaking the truth in love may grow up in all things into Him who is the head, Christ. Tetapi memperkatakan kebenaran dalam kasih, supaya kita apa? Dapat bertumbuh dalam segala hal ke arah siapa? Ke arah Dia, ke arah Kristus yang adalah kepala. Kita semua adalah tubuhnya, amin. Ya, Yesus adalah kepala. Ya, ada satu ayat yang luar biasa di sini. Ini masih di dalam tema kita. Saya bacakan ada 2 ayat lagi ya. Di 2 Korintus 4 ayat 13 berkata begini, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya sebab itu kami juga berkata-kata. Boleh ngomong ini sama-sama, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. 2, 3. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Kami percaya, kami berkata-kata. Amin. Kalau orang Manado dulu ada istilahnya, kalau orang marah begitu ya, dia bilang tak-kata-kata pangana, tak-kata-kata. Ya, pernah dengar itu? Kalau Ibu Jen kenal banget itu kayaknya. Kita kata-kata pangana, kita kata-kata. Orang paling takut dikata-katain. Betul? Ya. Jadi kenapa? Karena perkataan itu powerful. Perkataan kita dahsyat banget Bapak Ibu, ya. Nanti sebentar kita akan belajar bahwa apa yang kita percayain ketika kita perkatakan itu sangat dahsyat, powerful. Satu ayat lagi, ini ayat yang sangat-sangat terkenal Bapak Ibu, ya. Ini waktu saya sekolah Alkitab 13 tahun yang lalu, ayat ini wah, didengung-dengungkan, saya terima ayat ini luar biasa. Markus 11 ayat 22 sampai 24, ya. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal apa? Tidak bimbang hatinya, tetapi apa? Percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Haleluya. Saya bisa khotbah ini dia berhari-hari. Puji Tuhan, baru baca 3 ayat ini aja udah rasanya kebakar nih, panas. Haleluya. Kalau saudara nggak merasa panas, nggak tahu deh. Saya bikin panas saudara hari ini. Ya, puji Tuhan. Nah, saya sangat tertarik dengan apa yang Yesus katakan. Saudara tertarik nggak dengan apa yang Yesus katakan? Ini Yesus loh yang katakan ya. Yesus dengan begitu sungguh-sungguh berkata-kata hal ini. Dia berkata-kata dengan bersungguh-sungguh. Kenapa saya tertarik dengan apa yang Yesus katakan? Karena pertama, Yesus tidak pernah bohong. Amin. Dia tidak pernah berbohong. Jadi ketika ayat ini dia berkata bahwa aku bisa melakukan seperti ini, berarti aku bisa. Jadi kalau Tuhan katakan sesuatu, meskipun kelihatannya impossible,
tetapi itu doable. Amin. Walaupun itu istilahnya tidak mungkin, tetapi itu bisa dilakukan. Amin. Jadi kalau misalnya Tuhan suruh saudara lakukan sesuatu, kelihatannya Tuhan terlalu besar, lakukan saja. Nggak ada amin di sini. Amin, haleluya. Saya lagi mendukung-dukung nih. Mana amin ya? Haleluya. Saudara excited bersama dengan saya, amin. Haleluya. Jadi kalau misalnya Tuhan suruh Doving kau bikin seperti ini, dia, aduh Tuhan besar banget ini, dia rasanya lutut gemeter nih. Nggak bisa Tuhan. Serius, kalau Tuhan suruh sesuatu, kalau saudara masih bisa bilang ini masih saya bisa bikin, itu bukan dari Tuhan. Tapi kalau saudara bilang Tuhan ini terlalu besar, aku nggak sanggup, lututku gemetar, aku perlu Engkau, itu baru dari Tuhan. Amin. Ya, nah kalau Tuhan suruh seperti itu, karena kita percaya dia tidak pernah bohong, ya kita tinggal bilang apa? Oke Tuhan, amin. Oke, bisa bilang oke. Oke, yes, haleluya, kita lanjut, haleluya. Ya, nah tahu nggak saudara, segala sesuatu yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan itu biasanya tidak murah, amin. Biasanya itu mahal, biasanya itu sesuatu yang besar, ya. Coba tanyakan kepada Tuhan ya. Tuhan, kalau Engkau suruh aku bikin sesuatu murahan gak sih? Coba aja. Saudara berani tanya seperti itu. Dia Allah yang kaya, dia Raja yang luar biasa besar. Kalau dia bikin satu proyek, proyeknya besar. Amin. Proyeknya luar biasa. Nah, kita kadang-kadang menyadari bahwa aduh, saya tidak punya cukup uang, tidak punya cukup resources. Ya bukan Anda, bukan kita, tetapi Tuhan, amin. Ya, jadi memang bukan kita dan Dia yang akan melakukannya. Jadi Tuhan melakukan pekerjaannya, bagiannya, kita, saya dan saudara melakukan bagian kita, amin. Dan Tuhan sudah menyelesaikan bagiannya, haleluya. Di atas kayu salib Dia sudah selesaikan semuanya. Sekarang tinggal bagian saya dan saudara. Nah, kembali di ayat ini di Markus 11 ayat 23 dikatakan, karena sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi apa? Percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Nah, perhatikan di sini saudara, perhatikan kita seharusnya berbicara kepada siapa? Gunung. Amin. Kita harusnya berbicara kepada siapa? Gunung. Di sini Yesus perintahkan apa? Dia katakan barang siapa berkata kepada gunung. Amin. Haleluya. Berapa banyak dari antara kita yang kita seringkali bukan berbicara kepada gunung, tapi kita membicarakan gunung kita. Betul? Gunungnya yang dibicarain. Nah, gunung itu bicara soal apa sih? Ya soal masalah, sakit penyakit, berbagai macam. Ya saudara sudah tahu, pinter-pinter, puji Tuhan. Tapi kenapa saudara masih bicarain? Haleluya. Seringkali masih kita bicarain gunungnya. Oh gunungku begitu tinggi, naik turun gunung. Ya. Jadi orang-orang akan membuat Anda itu menjadi seorang pendaki gunung. Bukannya seorang yang menghancurkan gunung. Haleluya. Sampai-sampai saya ikut mendaki gunung. Saya pergi ke Gunung Rinjani. Haleluya. Tapi ini memiliki arti rohani ya. Saudara, Anda dapat menghabiskan seluruh kehidupan kekristenan Anda hanya untuk dengan mendaki gunung. Ya. Saudara sadar atau nggak sadar, kadang-kadang kita menghabiskan seluruh kehidupan kekristenan kita ini dia dengan berusaha mendaki gunung. Turun gunung, naik gunung lagi, turun lagi. Dari satu gunung pindah ke gunung yang lain. Dari satu masalah pindah ke masalah yang lain. Dari satu mujizat pindah ke mujizat yang lain. Haleluya. Amin. No. Di sini orangnya udah pinter-pinter ya. Kita bukan hidup dari mujizat ke mujizat, betul. Amin. Ya. Kenapa? Karena kita tidak hidup dari satu krisis ditolong Tuhan, kemudian ke satu krisis yang lain ditolong Tuhan. Tidak. Kita hidup di dalam berkat. Amin. Amin. Haleluya. Sedikit sekali amin ya. Amin. Oke, jadi
saya memutuskan untuk tidak lagi naik gunung. Haleluya. Istri saya senang kalau saya bilang begitu. Soalnya kemarin dia terpaksa ikut saya naik gunung. Kita 3 hari 2 malam naik gunung, itu 39 jam jalan kaki naik dan turun gunung ke Rinjani. 3.726 meter di atas permukaan laut. Haleluya. Begitu saya sampai di sana, saya lihat, wah gunungnya tinggi sekali, besar sekali. Saya ingat ayat ini. Tapi saya berani nggak ya saya ngomongnya? Kalau saya ngomong, "Hei Rinjani, tercampaklah aku ke dalam laut." Gimana orang yang lagi naik di atas gunung ya? Semua sama-sama tercampak ke dalam laut. Saya bilang, orang se-Indonesia akan protes ke saya. Kenapa kamu pindahin gunung itu? Jadi saya memutuskan untuk tidak memindahkan gunung Rinjani. Ya, tapi saudara, di sini ayat ini berkata, Markus 11 ya, ayat 23 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi padanya. Amin. Saya ulang-ulang, saya mau ulang-ulang terus ayat ini sampai meresap. Sampai kalau misalnya kayak saudara masak sop Brennebon, ya, Brennebon ya namanya ya, sop kacang merah, itu sampai benar-benar kenyal-kenyal, gurih gitu loh. Sampai benar-benar saudara bisa merasakan, aduh ini ada arti rohani. Saya terima ayat ini, saya tahu dulu ayatnya, tapi sekarang saya dibukakan lebih dahsyat lagi. Nah ini hari ini saya mau bagikan kepada Bapak Ibu ya. Nah sekarang tandai ini Markus 11 ayat 23 ini ya. Nah apakah di sini saudara melihat Yesus sedang berbicara tentang Yesus sendiri, tentang Tuhan? Apakah di sini Yesus sementara berbicara tentang Roh Kudusnya? Enggak. Di sini berbicara tentang apa? Tentang kita, tentang Anda, engkau. Ya dibilang apa? Aku berkata kepadamu. Kepada siapa? Pada kita, pada saya. Ya. Jadi ini bukan berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang Roh Kudus, tapi berbicara tentang kita. Yesus dengan yakin berkata seperti ini. Aku tuh bilang kepada kamu, kalau kamu betul-betul percaya, kamu bisa pindahin gunung. Amin. Kamu bisa perintah kepada gunung. Nah inilah yang Yesus yakini, inilah yang Yesus percayai. Nah apa yang Yesus percayai ini, dia bilang kita bisa dapat melakukannya. Amin. Kita dapat melakukannya. Nah kapan kita bisa percaya sama seperti Yesus percaya? Apakah mau 1 abad lagi? Mau 10 tahun lagi? Mau 1 tahun? 1 minggu? Atau sekarang? Sekarang kita percaya, amin. Now. Faith itu, iman itu berbicara apa? Sekarang. Now faith is the substance ya. Sekarang iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan ya. Jadi Yesus katakan dan kita bisa melakukan dan dia tidak berbohong. Saudara tahu ini akan sungguh suatu hal yang menakjubkan. Kenapa? Karena kita bisa melakukannya. Yesus saja percaya dan dia ucapkan ini. Dia perkatakan, aku berkata kepadamu. Dia bilang, aku berkata kepadamu, bukan pada siapa-siapa. Saudara jangan lihat siapa-siapa. Saudara boleh lihat kiri kanan bilang, Yesus berkata kepadamu. Boleh ngomong begitu? Yesus berkata kepadamu. Ya. Apa yang dia katakan? Katakan kepada apa? Gunung, amin. Haleluya. Jadi dia berkata dengan sungguh-sungguh, aku berkata kepada Anda, siapapun yang akan mengatakan kepada gunung ini, ya, for assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed, ya, and cast into the sea, and does not doubt in his heart, tidak bimbang di dalam hatinya, ya. Nah, jadi dia katakan begini, aku berkata kepada Anda, siapapun yang akan mengatakan kepada gunung ini, mountain, be lifted up, thrown into the midst of the sea. Gunung, terangkatlah dan tercampaklah ke tengah laut. Go, throw yourself to the sea. Saudara berani berkata begitu? Pergi, tercampaklah engkau
Buang dirimu sendiri ke laut. Pergi gunung, lemparkan dirimu ke laut. Amin. Nah, jadi perhatikan di sini dia memberi pilihan kepada kita untuk kita itu memberitahu kepada gunung kemana gunung harus pergi. Kita diberi perintah oleh Tuhan untuk memberitakan kepada gunung untuk gunung harus pergi. Kemana gunung harus pergi? Ke laut. Ayatnya bilang kemana? Ke laut. Jadi kita perintahkan gunung pindah kau ke laut. Amin. Nah, saya tidak tahu saudara, mengapa kita kesulitan memberitahu gunung kemana dia harus pergi. Kenapa? Karena Anda memberitahu kepada semua orang Anda yang harus pergi. Betul? Saya bingung kenapa orang-orang tidak mau ngomong kepada gunungnya untuk gunungnya pergi, tapi Anda yang sementara bilang Anda mau pergi. Anda yang ngomong ke siapa kemana-mana bilang Anda akan pergi ke situ. Saudara nangkap? Ya. Ketika saudara bilang, aduh aku sakit ini, aduh rekeningku lagi bokeh, aduh daganganku lagi sepi, ke situlah engkau akan pergi. Betul? Ya. Berapa banyak dari kita yang suka ngomong seperti itu? Bukan ngomong kepada sakitnya, tetapi saudara ngomong sakitnya. Bukan ngomong kepada penyakitnya untuk pergi, tetapi engkau ceritakan kemana-mana tentang sakit penyakitmu. Dan ke situlah engkau akan pergi. Akan terus menderita. Akan terus. Haleluya. Saudara jangan terpesona begitu dong. Amin. Haleluya. Saudara pikir, saudara ngomong kepada gunungmu. Jangan saudara ceritakan gunungmu. Dan ketika saudara bilang saudara mau pergi ke sana, saudara cerita saudara yang akan pergi. Saudara yang akan tercampak ke dalam laut. Bukan gunung yang tercampak ke dalam laut, tapi engkau yang sedang sementara menceritakan bahwa dirimu akan tercampak ke dalam laut. Coba. Yesus nggak ngomong begitu. Benar? Jadi sesimpel itu, as simple as it is. Ya. Pergi, tercampak ke dalam laut. Gunung, bukan engkau. Bukan dirimu. Ya. Yang tercampak apa? Sakit penyakit tercampak ke dalam laut. Amin. Masalah keuangan tercampak kau dalam laut. Amin. Rekening yang nol-nolnya sedikit, pergi kau, aku robek-robek. Dalam nama Yesus buang. Amin. Ya, ganti dengan rekening yang baru dong. Digitnya bertambah-tambah. Amin. Haleluya. Kok sedikit sekali kalau aku ngomong rekeningnya kurang. Haleluya. Haleluya. Saya senang banget. Saya suka ngomong sama Cieni loh. Kenapa? Karena saya tahu dia rekeningnya banyak. Nolnya banyak. Aku suka, senang aku deket-deket sama orang yang punya rekeningnya panjang-panjang nolnya. Saudara gak mau? Haleluya, mau dong. Saudara juga punya kok. Amin, rekening yang panjang-panjang nolnya. Banyak. Mau berapa digit? 9, 13 digit? Silahkan. Tambah aja digitnya sendiri, haleluya. Apa yang kau perkatakan itu akan terjadi. Amin. Don't limit God. Amin. Jangan batasin Tuhan. Otak kita cuma sekecil ini, sekecil kepalan tangan gitu loh. Ya. Terus kita batasin Tuhan yang sedemikian besar, dan Tuhan yang sedemikian besar mau melakukan hal yang besar. Kalau dia mau kasih saudara 10 triliun, 100 triliun, terus saudara bilang, aduh Tuhan mau ngapain ya aku bikin begitu? Ya udah engkau ke laut aja kalau begitu. Haleluya. Saudara harus tahu bahwa resourcesnya Tuhan itu luar biasa besar. Amin. Saya sudah bersepakat dengan istri saya. Saya bilang sama dia, haleluya. Kita yang harus lebih dulu bersepakat. Amin. Saya katakan TLW akan punya gedung yang baru. Gedung sendiri. Amin. Haleluya. Saya mau deklarasikan mulai hari ini Bapak Ibu. Amin. Amin. Kita bersepakat. Haleluya. Tidak ada perkara yang mustahil. Gedung sebelah cuma 100 miliar. Amin. Yang sebelah kiri itu 3 lantai. Ya, murah. Amin. Puji Tuhan. Jadi saudara jangan berkata bahwa ini, aduh penyakitku nggak sembuh-sembuh, aduh sakit emahku, vertigo, apalagi segala macam. Ya mungkin stroke dan lain sebagainya, nggak pernah sembuh-sembuh. No.
Kalau engkau sementara berkata begitu, engkau sementara mau membuang dirimu ke laut. Ya, bukan penyakitnya, bukan kelemahan kita, bukan segala masalah kita yang kita pindahkan ke laut, buang ke laut, tapi kita yang akan masuk ke laut. Ya kalau kita sendiri masuk ke laut terus mau ngapain? Ya, haleluya ya. Ada beberapa orang kemarin berpikir bahwa karena kesalahan mereka memanage kesehatan mereka, sehingga mereka bertahun-tahun menderita sakit penyakit. Kalau begitu mereka mau menerima kesembuhan juga selama bertahun-tahun lagi gitu loh. Tapi saya katakan kasih karunia Tuhan cukup, dipercepat, amin. Thank you buat Cieni kemarin dia tulis hal ini ya. Demikian juga dengan keuanganmu, amin. Kalau engkau sudah salah manage bertahun-tahun, perhatikan ini, kalau engkau sudah salah manage bertahun-tahun keuanganmu, bertobat, maksudnya saudara ngomong kepada Tuhan, Tuhan aku sudah salah, ya, minta hikmat, dan dia akan adakan percepatan. Amin. Apa yang sudah hilang bertahun-tahun dikembalikan 7 kali lipat. Dalam nama Yesus aku memanggil dari utara, selatan, timur, dan barat. Haleluya. Seluruh berkat itu datang. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Yes. Jadi secepatnya pertolongan Tuhan itu bukan iya, tidak, dan tunggu. Ada beberapa orang yang percaya hal ini. Ya, katanya jawab, kalau Tuhan mau menjawab 3 jawabannya. Ya, tidak, dan tunggu. Oh, siapa yang bilang itu ya? Di dalam kitab 2 Korintus dikatakan sebab di dalam Kristus adalah semua adalah ya. Semua janji-janji Allah adalah ya. Kesembuhan ya, kemakmuran ya. Amin. Dan kapan ianya? Oh nanti Pak Dolfi 100 tahun lagi. Nanti kalau sudah di sorga Pak Dolfi saya punya mansion di sana. Ampun deh. Di sorga saudara punya mansion. Di dunia pun harusnya punya mansion. Amin. Haleluya. Ya. Jadi sekarang. Amin. Saudara ingat, saya beberapa waktu yang lalu saya sampaikan ada seorang raja yang bodoh benar-benar, gobloknya minta ampun, namanya Firaun, ya. Waktu itu ada tulah kedua, ingat tulah kedua apa? Tentang katak, ya. Katak banyak sekali. Jadi Harun kemudian lempar tongkat, jadi banyak katak. Wah, yang Firaun punya orang-orang juga nggak kalah keren. Mereka juga lempar tongkat. Banyak kata-kata, jadi kata-katanya tambah banyak. Kemudian Firaunnya bilang, aduh terlalu banyak. Katak jijik-jijik loh. Ya, saudara jangan berpikir kodok yang suike, yang sudah enak. Ya, tapi ini katak yang joroknya minta ampun. Ini sebenarnya Tuhan sementara buat ini dia untuk mempermalukan Dewi Katak. Orang Mesir itu terkenal mereka penyembah Dewi Katak, Dewi kesuburan. Ya, katak itu suka beranak. Ya, jadi orang-orang Mesir suka menyembah Dewi Katak ini. Nah itu untuk mempermalukan Dewi Katak ini. Nah jadi begitu banyak sampai-sampai Firaun bilang, aduh aku sudah gak tahan. Begitu buka tempat tidur katak, buka ke tempat makan katak, mau ke toilet katak semua. Gimana caranya ini? Mau makan katak semua, jorok, jijik banget gitu loh. Terus dia bilang, Musa sini, tolong singkirkan ini dia. Musa bilang, baiklah tuanku Firaun, kapan engkau mau aku singkirkan ini? Firaunnya bilang apa? Besok. Gobloknya minta ampun. Dia mau semalam lagi sama kodok yang jijik ini. Haleluya. Jadi saudara kalau dikatakan saudara mau sembuh, saudara sudah sembuh. Kesembuhannya kapan? Sekarang. Amin. Jangan tunggu besok. Jangan tunggu nanti. Jangan tunggu, oh nanti sesuai kehendak Tuhan. Ya kehendak Tuhan apa? Engkau sembuh sekarang. Amin. Engkau menerima kemakmuran kapan? Sekarang. Sekarang. Ya Pak Dolfi, tapi kenyataannya ATM ku minta-minta maaf. Terus, no. Kalau ATM mau minta-minta maaf, engkau tendang. Stop dong minta-minta maaf. Amin. Ini bukan lagi minal aidin wal faizin. Amin. Stop. Ya, ini belum zamannya lebaran. Tidak perlu minta-minta maaf ya. Amin. Ketika saudara masukin ATM-nya dalam nama Yesus, terima kasih Bapak, cukup, bahkan lebih, ada ekstra. Amin. Ada cukup, ada ekstra, ada lebih. Amin. Haleluya. Jadi mari kita cek
apakah kita sementara mengatakan atau menyuruh kepada gunungmu untuk terangkat dan tercampak ke dalam laut? Atau Anda sementara menceritakan gunungmu, sementara menceritakan betapa susahnya engkau, betapa rumitnya hidupmu? Saya terus terang sekarang ini saya tidak mau lagi orang datang untuk curhat-curhat. Saya bilang stop, lebih baik kamu dengar saya ngomong. Ya, kalau saya sudah tahu, oke, kamu mau cerita masalahmu apa? Ya udah, kasih tahu. Stop. Kamu dengar sekarang saya. Kalau kamu juga yang mau ngomong, saya pergi. Saya bilang, kenapa? Karena saya nggak mau. Saya nggak mau dilemparin sampah. Enak aja. Orang ganteng begini dikasih sampah. Paling banyak orang yang suka, saudara, kalau deket teman dibuangin sampah loh. Betul? Saudara nggak sadar, saudara terima sampah dari orang. Terus saudara ceritain lagi sampah ini ke orang lain. Udah busuk tambah busuk lagi. Waduh, stop. Amin. Boleh katakan stop kepada teman-teman yang curhat. Kalau sudah tahu masalahnya, yuk kita cari firman Tuhannya apa. Ada masalahmu apa? Yuk firman Tuhan apa? Kamu pegang firman Tuhan apa sih? Untuk masalah ini apa firman Tuhannya? Oh, saya ingat Pak Dovi, Markus 11 ayat 23. Yes. Oke, kalau begitu buang. Campakkan itu semua ke dalam laut. Amin. Tercampak ke dalam laut. Haleluya. Jadi stop ya. Orang-orang suka menceritakan, betapa gunungnya tinggi, turun lembah, naik lagi. Oh, ada jurang sedikit Pak Dolfi. Haleluya. Stop. Bilang sama gunungmu pindah, oke? Pindah, ya. Anda memiliki otoritas. Di awal tadi saya senang sekali lagunya apa? Ku diberi kuasa. Ya, saudara tahu otoritas itu adalah apa? Hak untuk menggunakan kuasa. Engkau diberikan power, kuasa. Engkau punya hak untuk pakai. Amin. Kayak saya misalnya kasih mau kunci mobil saya. Ya, kasih. Saya kasih. Kalau saya sudah kasih artinya saudara boleh pakai. Amin. Kalau saudara nggak mau pakai, ya salahnya sendiri, ruginya sendiri. Udah dikasih gitu loh. Ya. Tapi hari ini saya nggak mau kasihin kunci mobil saya. Ntar benar-benar dibawa pulang. Haleluya. Ya. Artinya kita punya kuasa, punya power, tapi kita pakai ya. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang gak mau pakai. Selalu saya bilang pakainya lewat apa? Perkataan kita ya. Jadi salah sendiri kita kalau kita tidak mau pakai. Hai orang-orang TLW yang dikasihi Tuhan, amin. Saya gak tega ngomong sama seperti Paulus ngomong. Paulusnya ngomong apa? Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Jadi saya rubah aja deh. Hai orang-orang TLW yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ini gambar gunung ya. Ya, ini ayatnya. Hai orang-orang TLW yang pinter. Adakah kamu sebodoh itu? Haleluya. Ada juga ayatnya ternyata. Bukan saya loh yang ngomong ya. Firman Tuhan. Haleluya, jangan salahin saya. Saya cuma bilang, hai orang-orang TLW, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan apa? Roh. Maukah kamu sekarang mengakhiri dalam daging? Saudara sudah mulai dengan roh. Kuasa, power itu roh. Amin. Saudara mau mengakhiri dengan daging, saudara mau mengakhiri dengan kekuatanmu sendiri, dengan pikiranmu sendiri. Haleluya. Ayat firman Tuhan berkata begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Benar segenap hatimu? Jangan-jangan cuma setengah hati, 1/4 hati, 10 bagian hati. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Ketika kita mulai bersandar pada pengertian kita sendiri, kita sementara berjalan dalam kedagingan. Haleluya. Dan ketika ada banyak masalah persoalan, kita akan bilang, oh Tuhan kenapa ini terjadi? Ya bodohmu sendiri. Bodoh kita sendiri, ya. Ayat tadi bilang apa? Hai orang-orang. Coba boleh ngomong ke kiri kanan, berani? Coba lihat dong kiri kanan, ayo. Come on, bilang. Coba ngomong. Ini firman Tuhan. Haleluya. Kita praktekkan hari ini. Oke, coba ngomong. 1, 2, 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu
sekarang mengakhiri dalam daging. Haleluya. Aduh Pak Dolphy, nyes. Rasanya tuh sampai di sini ya. Kadang-kadang kita harus goyang sedikit orang. Ya, dibilang kamu orang bodoh. Baru kita, oh iya ya saya bodoh. Kita sudah memulai dengan roh. Jangan bodoh. Amin. Ya. Oke, ayat tadi berkata bahwa percaya kepada Tuhan. Dan kemudian berikutnya, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Acknowledge him in all your ways, and he will make your path straight. Ya, bahasa Ibrani, akuilah itu bahasa Ibraninya yadah. Kalau kita bilang yadah gitu ya. Itu yada itu artinya mengenal dia. Ini kata kerja. Ini saya catat di sini, ini mencakup betul-betul kesadaran mental tentang siapa Tuhan itu dan konsekuensinya ketika kita tunduk kepada ketuhanannya. Ketika kita percaya kepada firman-Nya, kita tahu konsekuensinya apa. Jadi kita mengakui itu artinya kita betul-betul sadar, kita tahu Tuhan itu Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, kita mulai memperkatakan kebenaran. Kita mulai speak the truth. Amin. Haleluya. Jadi mengakui Tuhan, acknowledge, mengakui Tuhan itu sama dengan mendeklarasikan firman-Nya di dalam hidup kita, di dalam setiap jalan kita. Jadi akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kalau kita mau mulai memperkatakan kebenaran, kita mulai mengakui Tuhan, Anda harus tahu Anda pergi kemana dan gunungmu pergi kemana. Amin. Sekali lagi nih, Anda harus tahu Anda pergi kemana, gunungmu pergi kemana. Gunungmu pergi kemana? Ke laut. Engkau pergi kemana? Kemuliaan kepada Tuhan. Amin. Dari iman kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Dari satu kebaikan Tuhan kepada kebaikan Tuhan yang lain. Dari satu terobosan-terobosan kepada terobosan-terobosan yang lain. Dari satu peningkatan finansial kepada peningkatan finansial yang lain. Amin. Dari satu tubuh yang sehat, yang luar biasa, saudara menjadi super power. Amin. Yes, haleluya. Puji Tuhan. Jadi Yesus berkata dengan sungguh-sungguh, dia katakan, aku berkata kepada Anda, kepada siapapun, kepada Anda, ya Anda. Amin. Pada Anda jangan lihat begitu ke saya. Yesus berkata kepada siapa? Pada Anda, mengatakan kepada gunung ini, tersingkirlah, tercampaklah, terlemparlah ke dalam laut, dan tidak bimbang, tidak ragu di dalam hatinya. Perhatikan ayat ini, ya. Mana ayatnya ya? Oke, ayatnya berkata bahwa tadi apa dikatakan? Asal tidak bimbang, tidak ragu di dalam hati, ya. Nah, ayat ini tidak mengatakan kalau Anda tidak punya keraguan di dalam kepala, di dalam pikiranmu, ya. Semua orang di tempat ini, termasuk saya, Dolphy, ya, kita memiliki keraguan di kepala kita, betul? Ya, pikiran bisa muncul tiba-tiba di dalam benak kita. Kita bisa tiba-tiba ragu, bimbang, khawatir, takut. Itu bisa terbang begitu aja dan bisa masuk ke dalam kita, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika bimbang, takut, ragu-ragu itu masuk ke dalam pikiran kita? Apa yang kita harus lakukan? Ini ayatnya. Kita apa? Kita tawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kita tawan pikiran kita. Jadi kalau ada pikiran bimbang, pikiran takut, pikiran khawatir, aku tawan kau dalam nama Yesus. Ya, aku tawan. Kita bisa perkatakan aku tawan. Saudara, yang dimaksud dengan menawan ini sama seperti musuh, ya. Kalau kalah, ditawan, diserahkan kepada panglimanya. Ini loh tawanannya, dipermalukan. Amin. Begitu juga semua pikiran-pikiran kita yang tidak berkenan, pikiran-pikiran bodoh, pikiran-pikiran ragu-ragu, bimbang, itu ditawan. Bisa nggak? Bisa kita tawan, ya. Bringing every thought into captivity. Ditawan, dicengkram, ya. To the obedience of Christ. Untuk tunduk kepada Kristus. Nah,
pikiran kita ini adalah medan pertempuran di mana pikiran-pikiran dan penalaran yang bertentangan dengan firman Allah ini harus ditangkap. Ya, kita harus tangkap, kita harus tundukkan, serahkan kepada siapa? Kristus, panglima kita. Amin. Ya. Nah saudara, ini adalah pernyataan yang luar biasa. Saya mau katakan ini adalah pernyataan yang luar biasa. Kenapa Paulus mengatakan bahwa kita tidak hanya bisa menawan setiap pikiran kita, tetapi setiap senjata rohani kita itu dirancang untuk apa? Untuk tujuan yang jelas. Untuk apa? Untuk menawan setiap pikiran. Pikiran-pikiran yang dan membuatnya itu patuh kepada Kristus. Jadi saudara, menjaga pikiran kita itu, ya, menjaga pikiran kita itu sepenuhnya tetap pada Tuhan, itu adalah tujuan yang bisa dicapai ya. Nah, pikiranmu tetap pada Kristus, pada janji-janjinya. Jadi kalau firman-Nya katakan bilur-bilurnya sudah menyembuhkan, engkau perlu ambil ayat ini, betul? Ya, engkau, dokter katakan apa, engkau bilang bilur-bilurnya yang sudah menyembuhkan. Amin. Dokter katakan apa, kemudian udah mulai masuk dalam pikiran, itu ditawan, ditundukkan, kasih kepada Kristus. Kristusnya firmannya bilang apa? Bilur-bilurnya sudah menyembuhkan. Begitu caranya, ya. Jadi kita dibuatnya makmur, ya tinggal dipikirkan aja terus menerus. Saya lebih suka pakai kata makmur ya. Makmur ini dalam dua bahasa perjanjian lama itu yudo, perjanjian baru itu shalom. Jadi kalau saudara berkata shalom, itu artinya katanya apa? Ya, engkau itu sehat, baik-baik saja, engkau berkelimpahan, engkau makmur, engkau penuh perkenanan Tuhan. Ya, disingkat dengan shalom. Shalom. Jadi ketika kalau ada saudara bilang shalom, saudara balas aja shalom. Artinya perkenanan Tuhan, berkat Tuhan, kelimpahan, kemakmuran, kesehatan itu semua ada padamu. Amin. Yes. Ya, jadi dia mau kita diberkati dan kita menjadi berkat ya. Nah, bagaimana kita dapat melakukannya ini? Kita melakukannya itu dengan kata ya, tadi ayatnya bilang 2 Korintus 10 ayat 5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Ya. Casting down imagination, dalam bahasa Inggrisnya berkata casting down imagination. Imajinasi kita ini harus dilempar ke bawah, dijatuhkan ke bawah, ya. Jadi imajinasi yang enggak itu harus dijatuhkan ke bawah, ya. Nah, sebentar ya. Ya, gak apa-apa. Oke, kayaknya saya kelewatan sedikit. Nah, saudara, apa yang saudara pikirkan, apa yang masuk di dalam benak saudara ini, pikiran saudara itu dia, jangan sampai turun masuk ke dalam hatimu. Sekali lagi ya, kan saya tadi bilang ya, segala kekhawatiran, bimbang itu bisa menyerang saudara, masuk dalam pikiranmu, betul? Nggak diundang, nggak diapa, tiba-tiba saudara bimbang aja. Nggak diundang, nggak diapa, tiba-tiba saudara takut aja gitu loh, masuk ke dalam pikirannya. Itu jangan sampai engkau transfer masuk ke dalam hatimu. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata itu asal tidak bimbang hatinya, bukan pikirannya. Ya pikiran kita bisa aja bimbang, bisa takut, bisa khawatir, asal jangan hati. Nah, saudara kenapa? Ketika saudara bimbang itu jangan sampai mentransfer ke dalam hatimu. Saudara tahu bagaimana caranya saudara mentransfer apa yang ada dalam pikiranmu itu ke dalam hatimu? Dengan apa? Saudara mulai memperkatakannya. Ketika saudara mulai memperkatakannya, saudara saat itu juga memilikinya. Ketika saudara mulai memperkatakannya, saudara mulai memilikinya. Saudara nangkap nggak ini? Contoh nih, contoh biar saudara nggak ngantuk hari ini. Haleluya. Ya. Kalau saudara punya istri atau punya pacar, ya, yang bilang begini, baju ini bagus nggak? Aku kalau pakai baju ini, aku kelihatan gendut nggak sih? Stop. Saudara jangan jawab. Kenapa? Karena engkau akan menyesal. Kenapa? Karena engkau akan memiliki selama-lamanya. Karena apa yang engkau percaya, akan engkau perkatakan, itu yang akan terjadi.
Betul? Jadi kalau bilang, sayang, baju ini bagus nggak? Aku kelihatan gemuk nggak? Lebih baik engkau bilang, ya puji Tuhan, segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Kemudian saudara pergi ke ruang sebelah, saudara minta ampun Tuhan. Haleluya. Ya, ibu-ibu jangan juga membawa suamimu jatuh dalam pencobaan, ya. Tolong jangan bawa mereka dalam pencobaan. Sayangi suamimu. Haleluya. Ya kalau mau diet aja, udah cukup, oke. Saya katakan pada istri saya, kamu diet aja. Puji Tuhan, dan dia diet. Saya tidak perlu ngomong apa-apa. Selalu, setiap kali, bagus gak ya? Kelihatan aku gendut gak nanti ya? Aku kelihatan gimana ya? Aduh, aku stop. Nih, gambarnya. Stop. Nih. Biasa kenapa? Cowok-cowok ya kadang-kadang ya, semua ya gambarnya ya. Stop mulutnya. Nah, ini paling bagus. Oke. Apa yang kau perkatakan itu akan kejadian. Akan terjadi. Berhati-hati dengan apa yang kita mulai perkatakan. Jangan-jangan Anda sementara membawa dirimu masuk ke dalam laut. Dirimu yang akan masuk ke dalam laut. Amin. Haleluya. Nah, kita mulai memikirkan apa? Kita menjaga pikiran kita sepenuhnya tetap pada Tuhan, itu adalah tujuan yang bisa dicapai ya. Tadi yang saya sudah sampaikan ya. Kita patahkan setiap siasat orang, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Ini bahasa Inggrisnya lebih bagus, dia bilang casting down imagination. Casting down, jadi dijatuhin, dilemparin. Semua imajinasi itu kita rontokin. Dirontokin dan kita bawa, kita tawan itu dia bawa kepada Kristus. Jadi sekarang ini saudara bisa katakan saudara ini memiliki pikiran Kristus. Semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, semua ini disebut kebajikan dan patut dipuji. Itulah pikiran saya. Amin. Ya, whatsoever things are true, honest, just, pure, lovely, good report. Saya mau garis bawahi di sini. Saya nggak ketemu garis bawah di sini. Tapi saudara perlu garis bawahi good report. Saudara sering terima bad report. Ya, apa yang saudara lakukan kalau saudara terima bad report? Kalau dokter memberikan kepada engkau bad report, ya, jantungmu harus di ring 1, ring 2, ring 3. Kayak presiden ya, ada ring 1, ring 2, ring 3 ya. Ada ring keberapa gitu loh. Bad report, that is a bad report. No, kita jangan terima bad report. Kita mau terima good report. Amin. Dan kita mulai deklarasikan good report. Ya, tadi saya bilang kalau rekening bankmu, that is a bad report. Kalau rekening bankmu bilang seperti itu, kamu mulai bilang. Segala sesuatu berbicara kan? Amin. Segala sesuatu berbicara, amin. Dompetmu berbicara, amin. Buka aja dompetmu. Kosong. Banyak, haleluya. Ya. Segala sesuatu berbicara. Kalau itu berbicara kepada kita, kita harus jangan diem. Kita bicara lagi. Amin. Apa saja yang kamu perkatakan, amin. Asal kamu percaya. Yes. Jadi ini adalah pikiran kita, ya. Jadi no way kalau ada pikiran-pikiran yang enggak, ya. Jadi saya katakan tadi, jadi jangan sampai kita mentransfer apa yang ada dalam pikiran kita ini dia sampai masuk ke dalam hati kita. Sampai kita kayaknya kita percaya tentang good report ini, kita percaya tentang apa yang kenyataan. Tetapi kita harus mulai melihat bahwa betapa Tuhan itu dahsyat dan mau melakukan hal yang baik dalam hidup kita. Amin. Hari ini khotbah saya, haleluya, saya baru mau mulai. Judulnya, You Believe You Speak. Amin, haleluya. You believe you speak. Jadi kembali lagi, Markus 11 ayat 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata pada gunung ini, saya mau ambil yang di bawah. But shall believe that those things shall believe that those things. Tetapi percaya bahwa hal-hal itu. Percaya bahwa apa? Hal-hal itu. Hal-hal itu apa? Hal-hal itu. Hal-hal apa? Hal-hal yang saudara mau. Ya.
Hal-hal yang saudara mau. Believe that those things. Nah saudara, ada beberapa orang yang lebih percaya kepada pengakuannya. Makanya mereka bikin seperti mantra. Mereka bilang, Pak Dolfi, aku kok nggak terima-terima ya segala sesuatu ya. Yang diajarkan di TLW apa gimana gitu ya. Kenapa? Saya bilang, iya aku sudah ngomong. Ya aku percaya. Sampai ke Sandung pun aku percaya. Orang-orang ini percaya kepada kata-kata ini. Bukan kepercaya pada hal-halnya. Percaya pada apa? Hal. Ya. Believe in those things ya. Believe that those things yang kamu perkatakan itu akan kamu terima. Amin. Jadi jangan bilang aku percaya aku dapat rumah, aku dapat rumah gitu loh. Ya, nanti saudara kayak mainan yang sekarang itu lato-lato. Tok gitu. Aku percaya. Coba aja saudara main lato-lato terus aku bilang aku percaya. Saudara tidak akan mendapatkan apa-apa. Amin. Saudara percaya believe in those things. Amin. Ya. Hal-hal. Tuhan tidak keberatan Anda memiliki hal-hal, things. Amin. Ya. Tuhan tidak keberatan TLW memiliki gedung. Amin. TLW tidak memerlukan gedung kalau sudah di sorga. Amin. Mau buat apa di sorga? Ya. Kita perlu apa? Kita perlu rumah di mana? Di bumi dan di sorga. Ya, kalau di sorga rumahnya mansion, di bumi seperti mansion juga. Amin. Ya. Kita perlu kendaraan, perlu those things, ya. Haleluya. Don't limit God. Jangan batasi Tuhan ya. Kembali tadi saya katakan Tuhan mau hal-hal yang biasanya kalau Tuhan melakukan segala sesuatu itu biasanya hal-hal yang luar biasa, mahal harganya, mahal. Nah, ini di sini ada beberapa ilustrasi yang saya mau sampaikan kepada saudara, ya. Ini adalah waktu Yesus merubah air menjadi anggur. Nah, saudara lihat di situ ada yang disebut tempayan itu bukan kayak tempayan di Indonesia. Kalau saudara sebenarnya pergi ke Israel, sebenarnya bentuknya bukan seperti ini juga. Itu seperti bak, ya seperti sebuah bak besar. Ya, ada 6 buah bak seperti itu. Jadi jumlahnya besar, banyak. Nah kalau dia bisa merubah seperti ini, itu sama seperti, saya gambarkan seperti 36 galon aqua, ya anggur segitu banyak. Itu equal sama dengan kurang lebih sekitar 960 botol anggur. Sudah kebayang? Jadi di dalam satu pesta, saya mau tanya, orang Indonesia sekaya apapun, orang di luar negeri sekaya apapun, ada nggak yang siapin anggur 960 botol, hampir 1000 botol? Ya, saya pernah merayakan, saya jadi ketua IO-nya untuk salah satu konglomerat di Indonesia, anaknya merit waktu itu di Dharma Wangsa, dia suruh keluarin anggurnya. Tahu nggak berapa? 100 botol. Cuma 100 botol. Ini hampir 1000 botol. Dan kalau anggur yang bagus, kalau di luar negeri mungkin sekitar $25, sekitar 400-500 ribu. Tapi kalau sudah sampai ke Indonesia bisa 1 juta. Berarti 960 kali 1 juta berapa? 960 juta. Mahal. Yesus berkontribusi dalam satu pernikahan di Kana. Saudara punya pesta pernikahan berapa duit? Ya, 1 miliar paling mahal, 2 miliar, 3 miliar. Ini anggurnya yang Yesus sumbang waktu itu. Seharga hampir 1 miliar. Dahsyat perbuatannya. Amin. Jadi kalau Tuhan mau mengadakan sesuatu yang luar biasa, dahsyat banget. Besar sekali ya. Dan saudara tahu ketika Yesus mengubah 5 roti, 2 ikan, bisa kasih makan berapa? Ada 4.000, ada 5.000. Amin. Saya mau tanya Bu Yanska ada di sini. Bu Yanska siap dengan 5.000 orang? Amin. Ya, coba kali. 5.000 kali satu paket 50.000. 250 juta sekali makan. Yesus satu kali kasih makan 250 juta. Kita di TLW di sini sekitar berapa? 3
3 juta, 3,5 Bu Nini? Ya, kecil. Ya, dengan 1 kali Yesus kasih makan, bisa kasih makan orang TLW selama 1,5 tahun. Haleluya. Tapi kita akan kasih makan orang jauh lebih banyak. Amin. Haleluya. Ada hal-hal yang besar yang Tuhan mau lakukan. Amin. Ya, ini masih sangat kecil. Allah bukan Allah yang murahan. Ya, kalau dia menyediakan anggur segitu mahal, dia menyediakan roti yang segitu mahal, segitu banyak berkelimpahan, apalagi buat Anda, buat kita. Yes. Kembali lagi Markus, saya ulangi Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Jadi Tuhan di sini tidak berbicara tentang keinginannya, dia berbicara tentang keinginan kita di sini. Apa saja yang kita inginkan, apa saja yang kita mau. Firman Tuhan katakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu, bukan cuma apa yang untuk memenuhi kebutuhanmu. Orang agamawi akan bilang, oh Tuhan hanya mencukupkan apa yang kita butuhkan. No, dia memberikan lebih, malah ekstra. Untuk apa? Untuk saudara bisa memberkati orang-orang lain. Amin. Haleluya. Ya, seperti pemazmur Daud berdoa, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan. Boleh bilang kiri kanan, takkan kekurangan kamu. Kamu gak akan kekurangan. Kamu tidak akan kekurangan. Amin. Kamu. Amin semua. Ya, Imam tidak akan kekurangan. Amin. Roberto tidak akan kekurangan. Amin. Siapa lagi? Ya, Pak Rudi tidak akan kekurangan. Ya, Bu Vero tidak akan kekurangan. Amin. Haleluya. Kenapa? Tuhan gembalaku. Kalau Tuhan yang jadi gembalaku, haleluya. Ini dia. Puji Tuhan. Yes. Alasan mengapa kita tidak memilikinya, alasan kenapa kita tidak memperolehnya, kenapa? Karena kita percaya, Tuhan katakan di sini, kita percaya, kemudian apa? Kita yang pengen bayar. Halo? Alasan kenapa kita nggak bisa memilikinya, karena kita percaya, tapi kita pikir kita yang harus bayar. Diam sekali nih, lagi merenungkan. Kenapa seringkali kita nggak terima? Karena kita percaya dalam hati, tetapi kita pikir kita yang akan bayar. Haleluya. Saudara, saya tidak pernah pikir saya yang harus bayar TLW untuk sewanya TLW. Saudara tahu beberapa waktu yang lalu kan, saya berdoa untuk hal ini. Saya tanya Tuhan, apakah kita mau lanjutkan di TLW? Apakah kita mau perpanjang sewa di TLW? Tuhan bilang, ya perpanjang saja anakku. Oke, aku sampaikan kepada leaders. Ya, dan aku percaya. Dan aku bilang, bukan aku yang akan bayar. Terus ada yang bilang, tapi kan Pak Dolfi buka nih untuk sumbangan dan lain sebagainya. Well, itu adalah kesempatan untuk Anda untuk menabur. Amin. Ya. Kalau Anda tidak mau menabur, saya tidak tahu. Tidak peduli. Karena Tuhan bilang, aku percaya Tuhan yang akan menyediakan gitu loh. Nah, saya juga menabur. Kenapa saya menabur? Ya, saya menabur yang banyak juga, saudara. Kenapa saya menabur yang banyak? Karena saudara hanya orang gila yang mau panen besar tapi menaburnya dikit. Amin. Sekali lagi saya mau katakan ya. Hanya petani yang gila mau dapat panenan yang banyak, tapi naburnya dikit. Puji Tuhan, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, di sini tempat untuk menabur, untuk ini subur. Amin. Saya bisa pertanggungjawabkan kepada Bapak Ibu semua, 1 peser pun tidak saya pakai secara pribadi. Kita berdua sama istri tidak akan pakai uang sepeser pun dari TLW, karena ini ada begitu banyak aktivitas dan banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan di sini. Kalau saudara menabur, saya sendiri mau menabur di sini. Saya ajak saudara, kalau saudara mau mengalami terobosan dalam hal finansial, saudara mulai menabur. Amin.
Saudara tanya kepada Bapak di mana saudara mau menabur. Dan saya mau promosikan, saya bilang di sini tempat yang the best. Amin. Boleh bilang kiri kanan, sini tempat yang the best. Silakan menabur. Amin. Haleluya. Saudara pikir, Pak Dolfi ini mata duitan banget nih. No. Aduh, saya kasihan deh kalau saudara berpikir seperti itu. Haleluya. Saya mau sampaikan kebenaran buat Bapak Ibu. Ya, ini kebenarannya. Ya. Ketika engkau percaya, engkau bilang, Bapak terima kasih, aku sudah diberkati. Aku mau memberkati, aku mau menabur. Tabur yang banyak. Kenapa? Karena kita mau miliki gedung. Amin. Kita akan TLW akan sampai salah nih ngomongnya. 1, 2, 3. TLW akan memiliki gedung sendiri. Amin. 1, 2, 3. TLW akan memiliki gedung sendiri. Amin. Amin. Yes. Haleluya. Nah, ketika saya tanya Tuhan, saya nggak perlu stres. Ya. Saya nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Ya. Kenapa? Karena saya tahu berkelimpahan. Dan memang rekening TLW berkelimpahan. Kenapa? Karena setiap hari saya doakan. Saya bilang, aku nggak mau rekening ini minta-minta maaf. Dalam nama Yesus, ini rekening ini harus bertobat penuh. Haleluya. Amin. Demikian juga untuk rekening dirimu sendiri. Amin. Haleluya. Ya. Jadi saudara dikasih kesempatan untuk menabur. Silakan saudara ya. Saudara, dan ketika tanggal 23 Januari kemarin kita lunasin sewa di sini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara, ini this is not, I'm taking it for granted. Saya tidak terima ini sebagai sesuatu yang, ini biasa-biasa saja. No. Saya bilang, Tuhan, aduh terima kasih. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Ini suatu hal yang luar biasa. Saya bersyukur. Terima kasih Tuhan. Saya tahu ketika Pak Sugi, bendahara kita yang luar biasa, haleluya, Pak Ketua Sinode, sampaikan, Pak Dolfi ada yang masuk segini, puji Tuhan. Pak Dolfi ada yang masuk segini, puji Tuhan. Pak Dolfi ada yang masuk. Saya bilang saya memanggil utara, selatan, timur, barat, datang semua, haleluya. Puji Tuhan, masuk. Puji Tuhan. Tapi saya tahu ada Tuhan yang ngomong seperti ini. Do you think this is the best? Apakah kamu pikir sewa-sewa ini yang the best? No. Aku bilang tidak Tuhan. Oke. Kalau begitu anakku mari. Sama-sama kita bersepakat. Saya bersepakat dengan Bapa. Saya mau ajak saudara bersepakat dengan saya. Amin. Haleluya. Ini ada hal yang luar biasa yang kita lakukan. Saya tahu TLW ini ada karena dia mau ada. Bukan karena saya mau tambah-tambah gereja saudara. Tapi saya memang udah capek kemana-mana. Ke gereja mana-mana kayaknya gak ketemu Injil kasih karunia. Apa ya, kemarin kita dapat Bu Heni grace and faith. Ya kegerakan kasih karunia dan iman itu yang secara berimbang. Saudara ketika saudara sudah makan firman Tuhan di sini, saya bisa pastikan saudara keluar sana, saudara akan bilang rasanya kok lain, beda. Karena di sini dimerdekakan orang-orang dan saya mulai melihat, waduh begitu banyak orang-orang mulai merdeka. Saya dapat good report, ada ibu-ibu bilang, Pak Dolfi saya sudah bebas dari obat-obatan. Puji Tuhan Bapak, terima kasih Tuhan. Saya mulai melihat suami saya mulai bangkit, terima kasih Tuhan. Wow, saya mulai melihat ada orang-orang yang dalam kesulitan keuangan. Pak Dolfi aku mendapat pekerjaan, terima kasih Tuhan. Yes, ada begitu banyak hal-hal yang dahsyat. Ya. Jadi sayang sekali kalau Anda tidak terlibat dalam ministry ini. Amin. Saya dan Tuhan berpartner, kita berpartner. Dahsyat ya. Amin. Oke. Ayat 24 terakhir, silakan. Ayat 24 berkata seperti ini. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta. Hah? Apa saja? Gak salah. Kucek-kucek matanya. Saya baca baik-baik. Karena itu Yesus yang berkata. Yesus katakan apa? Aku berkata kepadamu apa saja. Camkan ini baik-baik saudara. Apa saja. Amin. Apa saja. Amin. Apa saja. Amin. Apa saja. Apa saja. Apa saja.
Saudara mau lanjutin sewamu, rumahmu, apa saja. Ya, saudara mau beli rumah yang baru, apa saja. Saudara mau sekolah ke luar negeri, apa saja. Amin. Haleluya. Apa saja yang kamu minta dan doakan, believe, percaya, you receive. Amin. Kamu menerimanya. Hal itu akan diberikan kepadamu. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri.